Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudahu ila yaumin nalqah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali silsilah kajian singkat kita untuk mengisi 10 hari terakhir bulan Ramadan, merujuk pada risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, Asyratu asbabin linsirahis sadr, 10 sebab agar berlapang dada. Kita sampai pada sebab yang ke-9. Qala al-muallifu hafizahullah, as-sababu tasi'u tarku fudulil umur, meninggalkan perkara-perkara yang berlebihan. Beliau mengatakan, wa min asbabin syirahis sadr, maka di antara sebab berlapang dada atau sebab lapangnya dada, siyanatul lisani an fudulil kalam, menjaga lisan dari terlalu banyak bicara, menjaga lisan dari berlebihan di dalam berbicara. Wasiyanatul udhuni an fudulil istima', dan menjaga telinga dari terlalu banyak mendengar. Wasiyanatul aini an fudulin nadhari, dan menjaga mata dari berlebihan di dalam melihat atau terlalu banyak melihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlalu banyak atau berlebihan di dalam perkara-perkara itu hal yang tidak baik. Jiwa manusia yang tersibukkan dengan perkara-perkara yang berlebihan itu berpengaruh besar pada sempitnya dada. Berlebihan di dalam mendengar, berlebihan di dalam melihat, berlebihan di dalam berbicara, itu bisa menyebabkan kecemasan, keresahan, dan sempitnya dada. Ya, jadi ada pengaruh yang sangat kuat antara berlebihan dalam suatu urusan dengan sempitnya dada seseorang. Kalau orang itu terlalu berlebihan dalam perkara-perkara yang tadi kita sebutkan, maka itu berpengaruh pada jiwanya. Ia akan merasa cemas, akan merasa resah, dan tentu saja akan menyempitkan dada. Nah, kemudian di sini Syekh Abdul Razak memberikan satu nasihat yang perlu untuk kita renungkan, ya. Kenyataan yang perlu untuk kita benar-benar perhatikan. Wa mimma btuliya bihin nasu fi hadzal zaman, dan di antara hal yang menjadi ujian bagi manusia, ya, manusia banyak diuji di zaman ini. Wa futiha lahum abwaban adidatan, itu dibukakan bagi mereka pintu-pintu yang banyak, minal fudul, dari perkara-perkara yang berlebihan. Ya. Apa itu? Inhimakuhum bin nazari fi syasyatil jawal, larutnya mereka di dalam melihat layar-layar HP. Wa taqlibis safahati wal mawaqi, membolak-balik halaman, situs-situs internet, ya. Scroll HP. Talaban li fudulil umur, untuk mencari perkara-perkara yang berlebihan, untuk mencari melihat perkara-perkara yang banyak, ya. Bal rubbama wa sayyi'i wa rubbama sayyi'iha wa zamimiha, ya, bahkan terkadang bukan hanya perkara yang berlebihan, perkara mubah yang berlebihan, tetapi justru perkara yang buruk dan tercela. Fatarattaba 'ala dzalika madarratun 'azimatun, maka itu mengakibatkan madarat yang besar di katsirin minal muslimin, ya, bagi kebanyakan kaum muslimin, fi dinihim wa akhlaqihim, di dalam agama dan akhlak mereka. Wa dhayya'a lahum awqatahum, dan juga itu membuat mereka menyia-nyiakan waktu-waktu mereka. Wa jarra lahum minal humumi wal ghumum, yang menyebabkan mereka cemas, resah. Wa dhiqis sudur, dan juga sempitnya dada, sunufan wa alwanan, dengan berbagai macam jenis dan warna-warnanya.
Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Semakin kita sering larut di dalam aktivitas, ya, membuka layar HP tanpa ada keperluan, tentu saja. Kalau untuk keperluan ini beda urusan. Kalau untuk pekerjaan yang mubah, ya tentu ini beda perkara. Tapi tanpa keperluan, hanya sekedar scroll-scroll HP. Yang awalnya hati kita mungkin lapang, tapi karena sering menyekrol HP, lalu kita melihat hal-hal yang mungkin menyulut emosi kita, atau melihat apa namanya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, lalu kita menjadi hasad dan iri. Ini kan membuat dada kita sempit. Jadi awalnya dada kita ini lapang, tapi karena melihat hal-hal yang terlalu berlebihan di layar HP kita, menyebabkan kita sempit dadanya. Ya, seandainya kita hentikan aktivitas scrolling tersebut ketika sudah terlalu banyak, ketika sudah terlalu jauh, maka ini akan mengurangi resiko sempitnya dada. Ini akan mengurangi kecemasan dan keresahan. Ya, karena setiap kita terlalu jauh di dalam melihat berbagai macam isi layar HP kita, membolak-balik halaman, maka bukan manfaat yang kita dapatkan, justru akan mendapatkan pengaruh yang buruk berupa kesempitan dada. Diawali oleh cemas, resah, mungkin terpancing emosi, ya, dengan berita-berita yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan seterusnya. Maka dari itu, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, meninggalkan perkara-perkara yang berlebihan ini di antara sebab lapangnya dada. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian kita lanjutkan poin yang terakhir yang disebutkan oleh al-muallif hafidhahullah taala, as-sababul ashir, sebab ke-10 yang bisa menjadikan kita berlapang dada. Qala al-muallifu hafidhahullah, husnul tiba'in nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Baik-baik di dalam mengikuti Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-muallif hafidhahullah, fattiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dalam artian ajaran yang beliau contohkan. Segala perbuatan, ucapan, dan praktek-praktek agama yang beliau contohkan. Waluzumu nahjihil qawim, dan senantiasa menetapi ajaran beliau yang lurus. Wal iqtida'u bihadihi, dan meneladani petunjuk beliau. Min a'zami asbabin syirahis sadr, itu di antara sebab terbesar lapangnya dada. Bal huwa jima'u hadzal babi kulli, bahkan inilah yang mengumpulkan seluruh bab seluruhnya. Jadi seluruh bab, sebab-sebab yang menjadikan kita berlapang dada itu terkumpul dalam sebab yang ke-10 ini. Wadzalika, yang demikian itu, li'annahu tisa'un bi asyrahin nasi sadran sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ini adalah peneladanan terhadap manusia yang paling berlapang dada sallallahu alaihi wasallam. Wa atyabihim khuluqan, manusia yang paling baik akhlaknya. Wa ajmalihim siratan, yang paling indah hidupnya. Wa azkahum sariratan, dan yang paling suci hatinya. Faqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, alam nashrah laka sadrak, dalam surat Asy-Syarh ayat yang pertama. Bukankah kami telah lapangkan dadamu, wahai Muhammad? Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi saya mengatakan bahkan sebab terbesar kita bisa berlapang dada itu adalah meneladani manusia yang paling berlapang dada. Dan siapa lagi kalau bukan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sejauh mana kita meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, sejauh itu pula lah kita akan meraih lapang dada. Ya.
Dan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyempurnakan adab dan akhlak beliau. Jadi lapang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tersirat jelas di dalam akhlak dan adab beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Dan di antara akhlak yang agung adalah lapang dada. Jadi manusia yang paling berakhlak adalah Nabi SAW. Manusia yang paling berlapang dada adalah Nabi SAW. Ya, jadi hamba yang paling giat di dalam meneladani Nabi SAW akan mengikuti petunjuk beliau adalah hamba yang paling berlapang dada. Ya, semakin kita antusias di dalam meneladani petunjuk beliau, maka semakin kita meraih lapang dada. Kemudian Syekh Abdul Razak menukil ucapan Imam Abdul Qayyim rahimahullah ta'ala. Qala Abdul Qayyim rahimahullah, wal maqsudu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana akmalal khalqi fi kulli sifatin yahsulu bihan syirahus sadr. Dan yang dimaksud di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling sempurna dalam setiap sifat yang diraih di dalamnya lapang dada. Ya. Tidak ada makhluk yang lebih berlapang dada dibandingkan dengan Nabi SAW. Dalam setiap keadaan yang pernah dialami manusia, maka beliau adalah makhluk yang paling berlapang dada. Wattisa'ul qalb. Ya, kemudian luas jiwanya, luas hatinya. Wa qurratul ain, sejuk pandangannya. Wa hayatur ruh, dan hidup rohnya. Tidak ada yang melebihi hal itu dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya, sejauh mana kita ikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, sejauh itu pula lah kita akan mendapatkan kelapangan dada. Dan kalau kita jauh dari petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sebaliknya kita akan mendapatkan kesempitan dada. Ya. Nah, ini adalah poin terakhir yang disampaikan oleh al-muallif hafizahullah taala terkait dengan 10 sebab agar kita berlapang dada. Kemudian al-muallif hafizahullah menutup risalah ini dengan doa yang patut untuk kita aminkan, ya. Allahumma syrah sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kita. Wa yassir umurana, dan mudahkanlah urusan-urusan kita. Allahumma zayyinna bizinatil iman, ya Allah hiasilah kami dengan perhiasan keimanan. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Wa yassir lana sulukas siratil mustaqim, dan mudahkan kami untuk menempuh jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wassiddiqin, orang-orang yang siddiq, yang jujur. Wasyuhada'i wassalihin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau ya Allah maha pendengar doa. Wa ahlur raja, engkau yang maha mendengarkan dan menjawab, yaitu harapan-harapan. Wa anta hasbuna wa ni'mal wakil, dan engkaulah sebaik-baik pelindung dan penolong bagi kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian berakhirlah silsilah kajian singkat kita dalam mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Semoga kita menjadi pribadi yang semakin berlapang dada dalam setiap urusan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan suatu perintah, maka kita berlapang dada. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita dengan suatu larangan yang kita sukai, maka kita berlapang dada untuk meninggalkannya. Ketika kita ditimpa ujian dan musibah, maka kita berlapang dada di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berlapang dada adalah orang yang paling berbahagia di dalam kehidupannya.
terutama ketika ia berlapang dada di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berlapang dada di dalam menerima ajaran agama Islam. Tidak ada sedikit pun kesempitan hati di dalam menerima syariat yang mulia ini. Maka dia adalah orang yang paling bahagia hidupnya, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.